Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ekonomi Politik. A. Definisi ekonomi politik. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ekos dan ekonomos. Terdiri dari kata ekos, rumah tangga, dan nomos, aturan. Jadi ekonomi dalam arti sempit adalah aturan rumah tangga secara luas. Ekonomi mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ekonomi dikatakan sebagai ilmu karena memiliki komponen-komponen ilmu, yaitu teori, fakta, fenomena, dan konsep. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 kajian. Yaitu 1. Ilmu ekonomi deskriptif. Sesuai dengan namanya, ilmu ekonomi deskriptif bersifat deskripsi, yang berarti ilmu ekonomi ini memaparkan data yang bisa menggambarkan berbagai fakta serta fenomena ekonomi yang terjadi. 2. Ekonomi teori. Ekonomi teori merupakan kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi atau bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerapkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Ekonomi teori terbagi atas ekonomi mikro, ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian dalam lingkup kecil. Contoh, perilaku konsumen atau produsen, permintaan, penawaran, biaya produksi, dan lain-lain. Ekonomi makro, ilmu ekonomi yang menganalisis perubahan perekonomian rumah tangga, perusahaan, dan pasar secara luas, secara keseluruhan. Contoh, pendapatan nasional, laju inflasi, pengangguran, kebijakan moneter, dan lain-lain. 3. Ekonomi terapan. Ekonomi terapan yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang merupakan penerapan ilmu ekonomi teori yang menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu perekonomian. Contoh, menggunakan teori ekonomi pengukuran dan metode analisis statistik. B. Permasalahan dalam ilmu ekonomi. Ada 3 masalah dalam ilmu ekonomi, yaitu berkaitan dengan kebutuhan, alat, pemuas, dan sumber daya. Kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Hal ini disebabkan di samping di dalam kebutuhan manusia tersebut seringkali dimasukkan unsur kegiatan, tetapi juga karena kebutuhan manusia tersebut beraneka macam. Alat pemuas ketersediaan terbatas dan sangat dibutuhkan manusia, maka alat pemuas ini sangat perlu diproduksinya. Sedangkan sumber daya sifatnya juga terbatas jika dieksploitasi secara besar-besaran. Masalah dasar dalam ekonomi ada 3, yaitu what, how, dan for. Seorang produsen dalam kegiatan untuk memasuki sebuah pasar biasanya menerapkan ketiga hal tersebut. What dikaitkan dengan masalah barang atau jasa, apakah yang akan diproduksi. How dikaitkan dengan masalah bagaimana menghasilkan atau memproduksi dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dapat digunakan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Dan yang terakhir yaitu for dikaitkan dengan masalah untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksikan. C. Definisi ilmu politik. Ilmu politik mempelajari tentang kehidupan politik. Istilah politik dalam kepustakaan ilmu politik dapat dipahami dari berbagai definisi. Perlu dikemukakan bahwa perbedaan-perbedaan yang muncul antara satu definisi dengan definisi yang lain sesungguhnya hanya disebabkan oleh karena setiap sarjana hanya melihat pada salah satu aspek politik.
Aspek inilah yang kemudian digunakan sebagai konsep utama dalam menganalisis aspek yang lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa politik ialah sebagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya. Haywood merumuskan politik secara luas sebagai keseluruhan aktivitas di mana masyarakat membuat, mempertahankan, dan membuat amandemen aturan-aturan umum di mana mereka hidup. Perlu diingat bahwa untuk menentukan kebijakan umum, pengaturan, pembagian maupun alokasi sumber-sumber yang ada diperlukan kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peran sangat penting untuk membina kerja sama ataupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. D. Permasalahan dalam ilmu politik. Seperti pengertian di atas, konstitusional merujuk pada langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Namun, sering terjadi politik di suatu negara yang salah langkah akibat tindakan pengurus atau anggota politiknya yang tidak sesuai dengan dan tidak mengikuti peraturan yang berlaku, sehingga banyak politik yang tidak sesuai dengan aturan hukum atau non-konstitusional. Komitmen anti korupsi dan kampanye partai politik baru dalam pemberantasan korupsi ternyata bertolak belakang dengan kenyataan perilaku para politisi partai itu sendiri. Apalah arti sebuah slogan "katakan tidak pada korupsi" yang sering diucapkan para politisi dalam kampanye pemberantasan korupsi yang mereka lakukan, sedangkan korupsi semakin sering terjadi di kalangan politik. Masalahnya, sebagian dari mereka masuk partai politik bukan untuk membela atau memperjuangkan partai itu sendiri, tetapi lebih sebagai cara untuk meraih kepopuleran, terhormat secara sosial, dan ekonomi yang berlimpah. Banyak politisi yang sibuk mengurus dirinya sendiri, tidak peduli apa yang semestinya menjadi kewajiban dan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Andrianur. Baiklah, kita lanjut ke definisi ekonomi politik. Ilmu ekonomi politik adalah bagian dari ilmu sosial yang berbasis pada dua subdisiplin ilmu, yakni politik dan ekonomi. Pelajaran ilmu ekonomi politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin, yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik. Ilmu ini mengkaji dua jenis ilmu, yakni ilmu politik dan ilmu ekonomi, yang digabungkan menjadi satu kajian ilmu ekonomi politik. Dalam penggunaannya secara tradisional, istilah ekonomi politik dipakai sebagai sinonim atau nama lain dari istilah ilmu ekonomi. Lanjut ke bagian F, perkembangan ilmu ekonomi politik. Konsep ekonomi politik sebagai ilmu hubungan internasional mulai berkembang pada dekade 1970 sampai 1980-an. Konsep ini mulai berkembang di beberapa perguruan tinggi di AS dan Eropa sebagai respon dari peristiwa embargo minyak terhadap negara-negara yang mendukung Israel dan pendukungnya atas wilayah Palestina. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi dasar pijakan penggabungan dalam pendekatan ilmu politik dan ekonomi. Konsep ini kemudian diterima sangat luas, terutama setelah mulai kuatnya arus kerjasama internasional dan globalisasi. Ekonomi politik pada masa sekarang sudah menjadi topik mendasar di dalam hubungan internasional di era di mana liberalisasi ekonomi terjadi hampir di setiap negara dan interdependensi atau kondisi negara menjadi sejajar dan saling berketergantungan satu sama lain.
yakni semakin menguat orientasi kebijakan luar negeri tidak lagi pada permasalahan power atau kekuasaan yang melekat kepada politik saja, tetapi juga kepada orientasi welfare atau kesejahteraan. Sebagai contoh sederhananya, bentuknya bisa berupa bagaimana politik atau negara pemerintahan mempengaruhi aktivitas pasar atau ekonomi, dan juga sebaliknya, bagaimana mekanisme negara politik dipengaruhi oleh unsur-unsur ekonomi pasar. Dalam sudut pandang realisme, bagaimana sumber-sumber ekonomi memberi kekuatan pada negara, dan sebaliknya bagaimana faktor negara atau politik digunakan untuk meraih kekuatan atau sumber-sumber ekonomi. Lanjut ke bagian G, ekonomi politik dan demokrasi ekonomi. Keterkaitan antara sistem politik dan sistem ekonomi dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, sistem politik nasional cenderung berada di antara dua kutub sistem politik, yaitu antara kutub liberis dan kutub sosialis. Sejalan dengan pergerakan arah sistem politik nasional, sistem ekonomi nasional juga bergerak di antara dua kutub sistem ekonomi, yaitu antara kutub ekonomi kapitalis dan kutub ekonomi terpusat. Pada periode ekonomi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung mengarah ke sistem ekonomi terpusat. Setelah berakhirnya masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung berkiblat pada sistem ekonomi kapitalis. Ketika sistem ekonomi mengarah ke sistem ekonomi kapitalis, maka demokrasi ekonomi akan sulit terwujud. Karena dalam sistem ekonomi liberalis, kapitalistik akan terjadi penghisapan terhadap yang lemah dan pemusatan kekuasaan ekonomi hanya berada pada sekelompok orang. Baliknya, jika sistem ekonomi mengarah ke sistem ekonomi terpusat, maka akan terjadi penguasaan oleh negara yang berlebihan yang dapat mematikan inisiatif dan kreasi individu dan badan usaha lainnya di luar sektor negara. Pelaksanaan demokrasi ekonomi baru mencapai tujuannya bila terdapat kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi. Sistem politik yang demokratis akan memberikan iklim yang kondusif bagi terwujudnya demokrasi ekonomi. Dengan lain perkataan, demokrasi politik yang merupakan prasyarat bagi berjalannya demokrasi ekonomi. Tanpa adanya kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi, maka penjabaran nilai-nilai demokrasi ekonomi dalam keseluruhan sistem perekonomian nasional hanya merupakan sebuah mitos belaka. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.